Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Bung Wijanarko. Oke para sedulur, di siang hari ini seperti biasa saya pengen menyapa para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya, sedulur-sedulur saya sudah join dan subscribe di kanal YouTube saya ini. Oke para sedulur, di siang hari ini seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol santai seputaran peta perpolitikan di negara kita ini menjelang Pilpres dan Pemilu 2024 nanti. Jadi teman-teman, beberapa menit yang lalu ini ada suatu peristiwa yang memang saya selalu khawatirkan ya. Saya agak cemas gitu kan. Karena memang terus terang saya kan memang berharap banyak ya mendukung pasangan Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar, dan dari dulu yang saya selalu agak cemaskan adalah kemudian lawan beratnya kan. Kalau kita lihat ini pasangan Amin ini belum tampak, tapi kalau sekarang udah tampak ya, yaitu beberapa menit yang lalu Ibu Ketua Umum daripada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri, mengumumkan ya pasangan dari capresnya Bapak Ganjar Pranowo ini dengan Bapak Mahfud MD ya, Mahfud MD. Nah ini memang hal yang memang udah saya perkirakan dari jauh-jauh hari, saya duga gitu kan. Pastinya juga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini kan partai besar, partai yang memang udah berpengalaman ya, sudah jalan partainya itu panjang ya, dari semenjak saya kecil tuh tahu dulu ada PDI Suryadi, kemudian ada PDI Perjuangan. Perjalanannya panjang dan di situ juga berkumpul tokoh-tokoh yang tentunya juga ahli strategi dalam hal berpolitik ya teman-teman. Nah ini pemilihan daripada Mahfud MD sebagai pasangan dari Ganjar Pranowo ini betul-betul bikin saya agak keder ya teman-teman. Terus terang saya itu kemarin pede banget ketika kemudian Anies Baswedan kemudian berpasangan dengan Gus Muhaimin Iskandar gitu kan. Dan saya juga punya keyakinan bahwasannya juga kalau kemudian di kubu seberang itu kemudian banyak gesekan-gesekan seperti yang kita lihat kemarin ya gitu kan. Kita bisa lihat ya memang di medsos juga banyak kan. Itu saya pikir kemungkinan bisa menang satu putaran, kemungkinan prediksi saya. Tapi kalau sekarang nih petanya juga agak kalau untuk saya agak imbang ya, deg-degser gitu kan kalau saya bilang. Karena memang yang salah satu tokoh yang saya agak takutkan kalau kemudian untuk dipasangkan Ganjar Pranowo, kalau kita lihat daripada tingkat elektabilitas, popularitasnya gitu kan, yaitu yang terkuat adalah Bapak Mahfud MD ini. Mahfud MD ini tandingannya juga sedikit banyak head to headnya agak unggul lah kalau dibandingkan dengan Gus Muhaimin Iskandar. Secara head to head ya, beliau dua-duanya sama-sama lahir dari Jawa Timur, putra daerah Jawa Timur. Mereka berdua juga warga Nahdlatul Ulama atau Nahdliyin. Terus keduanya juga orang-orang yang merupakan tokoh senior elit politik di Indonesia gitu. Hanya bedanya kemudian kalau Gus Muhaimin Iskandar tuh nilai positifnya dia sebagai ketua Partai Kebangkitan Bangsa, salah satu partai besar di Indonesia ya. Jadi kalau kemudian kemarin digandeng oleh koalisi perubahan ya, kemudian pas ya, ramuannya pas threshold 20%-nya gitu kan. Kalau Mahfud MD ini agak lebih spesial gitu kan. Beliau ini memang tokoh senior lama, beliau pernah menjadi seorang akademisi, seorang yang memiliki tingkat intelektualitasnya tinggi. Beliau pernah menjabat di yudikatif sebagai ketua MK ya dulu kan. Kemudian di yudikatif, di legislatif dan juga di eksekutif sekarang ya gitu kan. Dan beliau ini juga sangat populer di berbagai lapisan masyarakat Indonesia, di seluruh wilayah Indonesia gitu kan. Karena memang tampak beliau ini sebagai seorang yang memang betul-betul memiliki pendirian yang kuat dan susah untuk diintervensi, walaupun juga kayak kemarin banyak
kasus-kasus yang kemudian dibuka oleh beliau, walaupun kita nggak tahu kelanjutannya seperti apa gitu kan. Kan kemarin sempat kan pernah yang sempat viral Bapak Mahfud MD ini sampai dipanggil ke DPR ya untuk memberikan klarifikasi tentang temuan-temuan data yang agak dianggap janggal di departemen keuangan ya, sama pajak ya itu kan gitu kan. Walaupun sampai sekarang juga kita belum tahu tuh tindak lanjutnya seperti apa, tapi yang jelas beliau ini tampaklah sebagai sosok yang berani, sosok yang punya integritas, sosok yang susah diintervensi gitu kan. Dan tentunya beliau ini bisa diterima oleh semua kalangan masyarakat di Indonesia gitu kan, punya tingkat elektabilitas dan popularitas yang tinggi. Walaupun juga Gus Muhaimin Iskandar juga nggak bisa kemudian dikesampingkan, tapi ini memang pas ya, karena memang dari lama udah saya prediksi gitu kan, pakemnya pastinya akan ngimbangi lawan di seberang. Lawan di seberang itu adalah Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Tokoh daripada satu Anies Baswedan tokoh lebih nasional religius, kemudian lebih pasangannya Gus Muhaimin Iskandar lebih ke religius gitu kan. Sama lah seperti pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin dulu kan. Nah tentunya pastinya akan mengimbangi gitu kan. Ganjar Pranowo kemarin juga banyak yang bilang apakah mungkin dipasangkan dengan Gibran Raka Buming Raka atau tokoh-tokoh yang lain gitu kan. Tapi saya yakin ini kemarin memang pelabuhannya ke Bapak Mahfud MD ini gitu kan. Ini sama ya gitu kan. Bapak Mahfud MD ini nasionalis religius, kalau Ganjar Pranowo tokoh nasionalis ya pasti dari pendukungnya. Nah ini akan seru sekali ya teman-teman. Dengan nggak kita mau mengesampingkan pasangan Prabowo Subianto dengan siapa, nanti kita masih belum tahu. Yang jelas prediksi bahwasanya akan ada fusi atau penggabungan Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo ataupun Ganjar Pranowo Prabowo Subianto hilang sekarang ya. Udah teori-teori konspirasi tentang hal tersebut juga hilang, udah terbantahkan gitu kan. Yang jelas ini lawan berat pasangan Ganjar Pranowo Bapak Mahfud MD ketika akan berhadapan dengan Anies Baswedan Gus Muhaimin Iskandar. Tapi di sini kita masih bisa ada keunggulannya nih pasangan Anies Baswedan Gus Muhaimin Iskandar, karena memang di seberang seberapa besar popularitas Bapak Mahfud MD untuk menaikkan ratingnya Capres Ganjar Pranowo di tempat-tempat yang Mahfud MD ini kuat. Kalau Mahfud MD ini saya lihat kuat di seluruh wilayah Indonesia ya gitu kan, elektabilitas sama popularitasnya gitu kan, pasti akan memberikan nilai yang signifikan. Cuman gitu kan, saya tetap pegang jago saya deh, Amin, yaitu Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar, karena memang di seberang terbagi pasti sedikit banyak gitu kan, sedikit banyak terbagi, suara itu terbelah ya gitu kan. Nggak tahu kalau kemudian timbul dua putaran gitu kan, karena di seberang ada Prabowo Subianto dengan pasangannya yang sampai sekarang belum diumumkan gitu kan. Dan kemarin juga beberapa waktu yang lalu kemudian juga relawan Presiden Joko Widodo yaitu Projo gitu kan memberikan sinyal, bukan sinyal lagi ya, sudah memberikan dukungannya kepada Capres Prabowo Subianto. Dan tampak juga ketika Presiden Joko Widodo memberikan pidato pada rapat kerja para relawan beliau yaitu Projo gitu kan, tampak sekali memang kalau dari pidatonya itu mengarah ke suatu tokoh ya dukungannya, karena di situ dibilangkan kalau mau milih itu ke tokoh yang memang berani gitu kan, jangan yang penakut, yang kena tekanan dikit takut gitu kan. Yang tentunya teman-teman sendiri penonton juga pasti juga bisa tahu ya kemana arah pembicaraan tersebut, bisa menduga sendiri ya, karena memang kan yang capresnya selain Prabowo Subianto di situ ada Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Kalau Anies Baswedan tentunya enggak ya, enggak ini kan. Nah kalau dari situ kan memang kemudian tampak ada kesan ya, memang dari Presiden Joko Widodo ini memberikan angin ya, walaupun beliau seperti yang diberitakan ya pastinya tegak lurus kepada partai yang menaungi beliau yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tapi tampak sekali gitu kan, beliau datang di rapat kerjanya para relawan Presiden Joko Widodo atau Projo, kemudian di situ juga kemudian relawan Projonya ini kemudian mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo Subianto gitu kan. Walaupun kemudian ada beberapa
pihak yang menyatakan sebagai juga relawan daripada Projo yang kemudian melabuhkan dukungannya ke Ganjar Pranowo gitu kan. Tapi di situ juga kan memang ada kemudian dilanjutkan kan peristiwa ketika di situ juga putra Presiden Joko Widodo yaitu Gibran Raka Buming Raka juga menghadiri rapat kerja daripada Projo ini. Kemudian disusul adanya beberapa waktu kemudian ada peresmian daripada DPC PDI Perjuangan di Kota Solo yang dihadiri orang nomor 1 di PDI Perjuangan yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri gitu kan. Di situ tersebar berita ada isunya Gibran Raka Buming Raka selaku wali kota Solo nggak bisa menghadiri gitu kan peresmian tersebut DPC tersebut dengan alasan berhalangan karena ada urusan kedinasan ya gitu kan. Nah, ini walaupun kemudian kan timbul tanda tanya kenapa bisa kalau datang di temu relawan Projo gitu kan. Artinya di sini gambaran peristiwa tersebut pasti bisa baca sendirilah teman-teman gitu kan apa yang sebetulnya terjadi yang memang bisa kita baca ya gitu kan dari peristiwa-peristiwa yang terjadi ini. Nah itu memang kalau kemudian juga saya tetap yakin pasangan Anies Baswedan Gus Muhaimin Iskandar ini bisa mengungguli daripada Ganjar Pranowo Mahfud MD ini gitu kan karena memang kemudian di kubunya sana memang di sebelah itu suaranya memang sepertinya akan terbelah suka nggak suka gitu kan dan itu pastinya juga kan sekarang juga ada partai-partai yang memang kemudian mengadakan manuver moving gitu kan seperti PSI yang kemudian menjadikan putra Presiden Joko Widodo yaitu Kaisang Pangarep juga sebagai ketua umumnya dan kemudian bergerak cepat gitu kan untuk kemudian mengadakan safari politik berkunjung ke relawan-relawan Presiden Joko Widodo gitu kan. Nah ini kan kita pastinya juga sedikit banyak akan mempengaruhi perolehan suara nanti di pemilu ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ataupun kepada capres yang mereka dukung pastinya gitu kan kalau kemudian nggak mendukung daripada pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD ini ya karena memang kan satu profil gitu kan nggak bisa dinafikan ya seperti itu gitu kan. Nah ini keuntungannya cuma itu ya teman-teman, salah satu keuntungan kalau kita lihat itu imbang ya Anies Baswedan Muhaimin Iskandar kemudian Ganjar Pranowo Mahfud MD. Nah kalau kemudian mungkin yang seru lagi kalau 2 putaran gitu kan di satu sisi kemudian Anies Baswedan ketemu langsung Ganjar Pranowo atau Mahfud MD itu saya juga susah ya untuk menganalisa untuk memprediksi hasilnya seperti apa. Tapi kemungkinan besar ini masih unggul gitu kan karena memang kemudian di seberang memang secara terang jelas clear gitu kan pastinya ada suara yang terbelah gitu kan. Bahkan juga saat ini juga para influencer gitu kan para orang-orang yang memang berpengaruh di media sosial yang kita sebut sebagai influencer banyaklah tokohnya ya yang dulu memang all out mendukung Presiden Joko Widodo semua para influencer tersebut tampak sekarang memang mereka juga terbelah ya teman-teman. Kita bisa lihat di media sosial gitu kan komen-komen mereka gitu kan konten-konten yang mereka bikin pun merasa kecewa gitu kan dengan sepertinya kemarin dugaan-dugaan walaupun memang nggak bisa dibuktikan gitu kan tentang keputusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian memutuskan salah satunya syarat untuk menjadi capres atau cawapres adalah berusia 40 tahun atau pernah menjadi kepala daerah gitu kan yang kemudian diisukan disinyalir gitu kan untuk salah satunya untuk memberikan peluang gitu kan memberikan celah untuk Gibran Raka Buming Raka yang sampai dengan saat ini adalah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk kemudian menjadi cawapres daripada Prabowo Subianto. Ini kan memang juga agak memang kita anggap kalau memang betul adanya seperti itu agak kontroversial ini kan karena memang kan Gibran Raka Buming Raka ini juga yang memang menjadikan beliau sebagai wali kota Solo itu adalah atas sokongan atas perjuangan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan gitu kan dan beliau juga adalah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang tentunya harus tegak lurus dengan garis partai gitu kan. Nah walaupun itu sekedar isu tapi baunya ketara banget gitu kan karena tampaknya nggak baik-baik aja nggak nyaman para elit politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kalau kita lihat dari pada
wawancara, kemudian obrolan-obrolan yang kita bisa lihat di media sosial gitu kan. Yang jelas kalau kemudian di kubu seberang masih ada dua perahu, itu justru tampaknya akan menguntungkan posisi Anies Baswedan dan Gus Muhaymin Iskandar yang juga nggak bisa diremehkan untuk saat ini. Walaupun secara survei, lembaga-lembaga survei di media sosial yang selalu menggambarkan Anies Baswedan dan Gus Muhaymin Iskandar ini embret nomor paling belakang, buncit gitu kan, ketika survei elektabilitas dan popularitas mereka. Tapi nyatanya saat ini ketika pasangan tersebut kemudian berkunjung beberapa wilayah Indonesia gitu kan, tampak sekali antusiasme, semangat warga ataupun masyarakat di kota-kota tersebut untuk menyambut beliau yang nggak bisa dinafikan. Artinya memang saat ini lagi tumbuh dan berkembang para simpatisan fansnya daripada pasangan Amin ini ya, seperti kita lihat kemarin di kota Makassar, barometernya wilayah Indonesia Timur, disusul kemudian di Stadion Sijala Harupat Bandung yang memang kemudian meludak juga, lanjut kemudian ke Simpang Balapan Malang, kota Malang yang juga luapan manusia luar biasa sekali. Terakhir kemarin di kota Sidoarjo gitu, sambutannya lebih ngeri lagi ya, banyak betul lautan manusia gitu kan, yang diduga itu sampai ratusan ribu ya teman-teman. Dikala cuaca ekstrim di negara kita ya, kalau mulai jam 9 jam 10 ini kan cuaca udah mulai di atas 30 ya, antara 30 derajat sampai 34 derajat, yang tentunya kalau memang orang nggak betul-betul fanatis, betul-betul memiliki ikatan batin yang kuat dengan tokoh yang akan mereka dukung, tentunya pastinya akan malas ya, walaupun dikasih duit ataupun upah pun suruh datang, kayak saya juga akan berpikir keras karena memang cuacanya betul-betul lagi ekstrim gitu kan. Tentunya ketika kita lihat hal tersebut, pastinya ini nggak bisa diremehkan, dikesampingkan untuk lawan politiknya ini, bahwasanya kekuatan Anies Baswedan dan Gus Muhaymin Iskandar ini sangatlah besar dan semakin hari semakin besar ya gitu kan. Sementara di kubu sebelah ada dua perahu yang memang saat ini lagi bergesekan, suka nggak suka seperti itu gitu kan. Jadi untuk saya sendiri, walaupun kemudian dugaan-dugaan kekhawatiran saya sebagai seorang simpatisannya Anies Baswedan untuk ketika Ganjar Pranowo dipasangkan dengan Mahfud MD, ya tetap rasa pesimis itu kalau seperti fan itu ada, rasa cemas adalah, kayak kita kan fans kayak ya sekedar lihat tim kesayangan kita, tim sepak bola kesayangan kita berhadapan dengan tim yang kuat, pastinya kan juga kita cemas gitu kan. Nah itu. Tapi kemudian kalau lihat kemudian di kubu seberang itu ada dua perahu yang tampaknya sekarang lagi bergesekan, saya masih optimis bahwasanya kedepannya tetap Anies Baswedan dan Gus Muhaymin Iskandar, insya Allah ya, kalau memang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pastinya juga akan sukses di Pilpres 2024 nanti. Terlepas kalau kemudian nanti yang menang adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD pun, ya namanya kita sebagai masyarakat dan warga negara pastinya wajib dan kita memang harus mendukung, dan kita mendukung, memberikan support kepada siapapun yang terpilih, dan kita tetap berharap, berdoa di kontestasi pemilu dan Pilpres 2024 nanti berjalan lancar, aman dan damai, sehingga kedepannya siapapun yang terpilih, semua masyarakat dan warga negara Indonesia mendapatkan seorang pemimpin yang memang mampu memberikan solusi-solusi dan ide dan gagasan untuk menghadapi masalah-masalah yang akan menghadang bangsa dan negara Indonesia di masa-masa mendatang. Oke gitu teman-teman, semoga menghibur teman-teman. Kalau teman-teman kemudian ada yang memiliki analisa yang lain, boleh tulis di komentar. Oke teman-teman, salam seduluran dari saya Bung Wijanarko dari Yogyakarta. Yuk, matur nuwun.